Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjamin kita ketika kita hidup di dunia dengan jaminan meniti siratul mustaqim, jaminan meniti Islam, jaminan meniti tuntunan dari para rasul yang diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan satu-satunya. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, dan sudah sering pula mudah-mudahan kita renungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjamin setiap kita umat manusia sepanjang berada dalam siratul mustaqim, sepanjang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sepanjang berada dalam keislaman, dia akan berada dalam kebahagiaan dan keselamatan. Terlepas dari semua hiruk-pikuk kehidupan yang dia lalui. Di sepanjang perjalanan kita dalam meniti siratul mustaqim itu banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, ya. Terutama adalah rintangan dari musuh utama, musuh hakiki dari kehidupan kita, yaitu syaitan, yang akan menghalangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Plus tambahan adalah kelalaian kita, kelemahan kita, ketergesa-gesaan kita, ketidakseriusan kita, kelengahan kita dalam meniti siratul mustaqim. Itu pun bagian dari penghalang yang menghalangi jalan kita dalam meniti siratul mustaqim, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pengaman yang sangat besar buat umat manusia. Pengaman yang pertama adalah tuntunan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadhillu wa la yashqa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan sesat, tidak akan celaka di akhirat, dan la khaufun, tidak perlu dikhawatirkan. Kedudukan dia, posisi dia, keadaan dia nanti di yaumil qiyamah, la khaufun alaihim. Enggak perlu dikhawatirkan. Insyaallah dijamin menjadi manusia yang paling bahagia. Kalau pengaman ini ada pada diri kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa ada pengaman lain dari keteledoran kita, pengaman lain dari kelalaian kita, pengaman lain dari kelemahan kita dalam meniti sunnah Rasulullah SAW, dalam meniti Islam, dalam meniti ajaran-ajaran syariah, yaitu istighfar. Pengamannya istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, memberikan tuntunan, memberikan kepastian mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang nifak, mana yang kufur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Semuanya sangat terang benderang. Wa anta fihim, engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tak mungkin Allah akan mengadab mereka. Kita semua umat manusia mendapatkan rahmatan lil alamin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah penuntun jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan pula mengadab mereka sepanjang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ketika mengisahkan tentang tafsir ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau riwayatkan bersabda, "Anzalallahu alayya amanaini li ummati." Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku 2 pengaman untuk umatku. 2 pengaman untuk umatku. Yaitu beliau membacakan ini, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Fa idza madaitu," apabila aku sudah wafat, meninggalkan kalian, kita memang masih bisa menuntun sunnahnya. Kita masih bisa meniti sunnahnya. Kita masih bisa menggali ilmu-ilmu tentang sunnahnya. Tapi banyak sekali ikhtilaf yang membuat kita samar. Yang membuat kita ragu. Yang membuat kita teledor. Yang membuat kita salah jalan. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sudah tidak berada di tengah-tengah umatnya, maka banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali kelalaian, banyak sekali keteledoran, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali, sehingga membuat kita berjalan tertatih-tatih. Harus bagaimana kita? Semuanya tidak jelas di jalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaman yang kedua, taraktu fihimul istighfara ila yaumil qiyamah. Aku tinggalkan buat mereka istighfar sampai yaumil qiyamah. Allah ampuni keteledoran kalian. Allah ampuni kelemahan kalian. Allah ampuni ketidaksungguhan kalian. Allah ampuni kelalaian niat kalian. Subhanallah. Ya, tetap rahmah buat orang-orang yang beriman. Tak ada satu celah pun buat mereka untuk berputus asa dari segala kesulitan dalam meniti keislaman mereka menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Ya, sangat ringan, sehingga Fudalah ibnu Ubaid meriwayatkan secara marfu' ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu aminun min 'adzabillahi 'azza wa jalla mastaghfarallah 'azza wa jalla." Seorang hamba akan tetap berada dalam keamanan, situasi aman dia dari azab Allah Subhanahu wa taala selama dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi ketika inna syaitana qal, syaitan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan umat manusia dari seluruh lini kehidupan manusia agar mereka bersama-sama iblis dan syaitan di pintu-pintu jahannam, di dalam jahannam. Wa izzadika ya Rabbi la abrahu ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kebesaran dan keagunganmu ya Rabbi, aku tidak akan pernah berhenti menggelincirkan mereka selama ruh mereka berada di jasad-jasad mereka. Enggak berhenti. Yang kita sudah jelaskan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sepanjang detik dari kehidupan kita dikepung oleh hasad dan kebencian setan terhadap manusia. Jangan sampai berada di dalam surga. Ditarik terus, digelincirkan terus, sampai salah kira, salah pikir tentang perjalanan kehidupan kita pun mereka gelincirkan untuk berada bersama-sama mereka ke pintu-pintu jahannam. Tapi Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim. Faqala Rabbu, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi keagungan dan kebesaranku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Kelemahan, kekurangan, keteledoran,
kelalaian, ketidaksungguhan, ketidakseriusan dalam beribadah mengabdi kepada Allah, mastaghfaruni, sepanjang beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah masukkan mereka semua ke dalam surga. Tak ada satupun yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mastaghfaruni, selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, apa sih istighfar itu? Asalnya adalah menutupi. Kita ditutupi. Seandainya dosa-dosa kita ini diungkap, tak ada satupun di antara kita yang bisa hidup dalam kebahagiaan bersama orang lain, ya. Sebab tak ada satupun di antara kita yang lolos dari semua dosa dan kesalahan. Mungkin sudah penuh badan dan tubuh kita kalau diungkap segala kesalahan dan kelemahan kita. Itu udah pasti, gak mungkin tidak, gitu ya. Tetapi arti yang sesungguhnya dari al-ghufran minallahi azza wa jalla, ampunan dari Allah azza wa jalla, adalah meminta ditutupi dosa-dosa kita. Kita minta sama Allah ditutupi dosa-dosa kita. Jangan sampai dampak buruk dari dosa-dosa kita terungkap di hadapan makhluknya. Sampai-sampai di padang mahsyar Allah langsung satu personal hambanya yang beriman diajak bicara tentang kelemahan, kelengahan, dosa-dosanya, sehingga tidak ditampakkan kepada makhluknya sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dosa sang hamba di hadapan Rabbinya langsung tanpa penterjemah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa al-maghfiratu ma'naha wiqayatu syarri dzanbi bihaitsu la yu'aqabu ala dzanbi. Yang dimaksud maghfirah artinya adalah ampunan atau dijaganya hamba dari dampak buruk dosa, yaitu tidak disiksa atas dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Sebab dampak buruk dari setiap dosa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimintakan dengan istighfar, ya, istighfar. Berarti istighfar itu adalah keseriusan seorang hamba meminta kepada Rabbinya, karena dia tahu dia mempunyai Rabb, dia mempunyai Allah, Tuhannya yang mengampuninya, yang Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Ghaffar, Maha mengampuni, membuka pintu di waktu pagi, di waktu siang, dan membuka pintu di waktu malam, terbuka sepanjang malam yughargir, selama belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbuka sepanjang waktu. Lalu yang kedua, faidah yang bisa kita petik bahwa tangga derajat kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan yang Allah anugerahkan dengan istighfar itu besar sekali, luar biasa, enggak bisa tertandingi, padahal ringan sekali. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ringan sekali, enggak ada yang berat, enggak perlu bayar 100 juta, enggak perlu bayar 10.000 sekali, enggak perlu bayar 1 perak pun, enggak perlu berlelah, enggak ada lelah. Apakah astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi, lelah? Tidak. Yang melelahkan mungkin diri kita sendiri, ya. Ini poin yang sangat penting. Mari kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan yang sangat besar yang kita dapatkan dengan istighfar, ya. Yang pertama adalah di dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ini kita dapatkan banyak sekali fadilah, keutamaan yang sangat besar yang Allah anugerahkan buat orang-orang yang beristighfar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan, aku dakwahkan, aku ajak kaumku, sahabatku, kerabatku, rekanku. Subhanallah, dakwah yang diajak, yang diserukan oleh seorang nabiyyun minal anbiya,
seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengucapkan faqultu astaghfiru. Hai kaumku, kawanku, sahabatku, rekanku. Kelemahan kalian terlalu banyak, kelemahan kita terlalu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dihitung kita jarang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kalau mau dihitung berapa besar dosanya dalam tanda petik. Tanpa terasa tidak bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang sangat agung. Dari pagi kalau tak menghirup udara yang sangat segar. Kalau hidung kita sudah tidak bisa diberi kesegaran yang sangat luas. Kalau mata kita tidak bisa dihitung. Tapi berapa rasa syukur kita? Itu saja sudah membutuhkan istighfar yang sangat besar. Faqultu astaghfiru. Aku mengatakan istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Kau akan dapatkan dia Ghaffar, Maha Pengampun dosa. Perasaan yang ada di jiwa, mengungkit-ungkit masalah di antara kita, mengungkit rahmat Allah, mengungkit nikmat Allah, mengungkit kebaikan dia, seakan-akan dia adalah yang terbaik di hadapan Allah, sudah suatu yang harus disertai dengan istighfar. Tapi dia gak mau beristighfar, sehingga setan terus menggelayuti dirinya. Padahal ringan sekali istighfar, Allah akan hapuskan. Ghaffara, Allah hapuskan. Dari penghapusan itulah kalian akan mendapatkan kebersihan jiwa, keikhlasan, kejujuran, keseriusan. Kenapa? Allah Ghaffar. Allah cabut nuktah sauda, titik hitam yang ada di jiwa. Ketika kita istighfar, lupa, hapus, dicabut sama Allah nuktah sauda itu, titik hitam itu sampai bersinar. Disitulah ilmu Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada dirinya, tertanam, meresap, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwanya. Dia akan ikhlas, dia akan siddiq, jujur, dia akan sabar, dia begitu. Jadi minta sama dia istighfar. Banyak sekali, ya. Ghaffara, enggak usah ragu. Jangan menganggap enteng. Masa istighfar ya kita dosanya terlalu besar. Lah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada besarnya dosa yang kalian anggap. Ampunan Allah jauh lebih besar. Lalu dikatakan yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, Allah anugerahkan rizki yang sangat luas. Dengan dibukakannya pintu langit, hujan deras akan datang kepada ummah. Satu kisah tentang ayat ini nanti kita akan jelaskan. Dan yang ketiga dan yang keempat faidahnya dari ayat ini, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan yumdidkum, dukung kalian, akan perteguh kalian, akan perbanyak kepada kalian banin, amwal, harta dan banin, anak. Kurang harta, mengeluh kepada orang yang di hadapan kita. Yang di hadapan kita tidak pernah memberikan rizki. Yang memberikan rizki Allah. Kenapa kalian tidak minta kepada Allah? Dengan beristighfar saja. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bi amwal wa banin. Istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Tidak usah ragu dengan kesulitan kehidupan kita. Kalau kita mau sedikit sujud, beristighfar, minta sama dia, dia yang memiliki segalanya. Dia yang memberikan harta rizki kepada kita. Bukan si fulan, bukan si alan, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan apapun. Yang memberikan rizki dia. Istighfar. Ya. Wastaghfirullah. Wa yumdidkum bi amwal wa bani. Yang terakhir akan kita jelaskan wajannat, surga. Tapi di sini dulu. 4 poin. Allah berikan anugerah waktu di dunia, ditambah nanti biquwwat ala quwwatikum ila quwwatikum. Akan didukung satu tambahan kekuatan
kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan kesabaran, kekuatan istiqomah, kekuatan pikiran, banyak sekali kuah. Diberikan kuah. Kita sedikit problem kehidupan kita saja nggak mau sedikit beristighfar. Astagfirullah ya Rabb. Ada satu kisah, beberapa kisah yang ingin saya jelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala ma Ghaffar. Benar-benar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Pasti itu. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sedang duduk menyampaikan ilm kepada tulabul ilm, sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba seseorang laki-laki datang kepada kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Innas samaa lam tamtur. Hujan belum turun, wahai Syekh. Bantu kita. Faqala laul Hasan Al-Basri astaghfirullah. Mintalah beristighfarlah kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Beberapa saat kemudian datang lagi seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya Syekh, ashkul faqr. Saya punya problem fakir. Bisa kasih solusi? Apa jawaban beliau? Astaghfirullah. Istighfarlah kepada Allah. Summa ja'a thalisun, yang ketiga datang setelah beberapa saat. Imra'ati akhirun la talid. Ya Syekh, istri saya mandul, tidak bisa melahirkan. Apa jawaban beliau? Astaghfirullah. Istighfarlah kepada Allah. Summa ja'a rabi', datang yang keempat. Ajdabatil ard falam tanbut. Tanah kita ini tandus. Sulit untuk tumbuh, tumbuhan akan tumbuh. Apa jawaban beliau? Astaghfirullah. Istighfarlah kepada Allah. Sahabat-sahabatnya yang sedang menuntut ilmu bingung juga. Ajabna lak. Saya heran sama Anda. Setiap datang orang yang mengeluh dengan berbagai persoalan yang berbeda-beda, jawabannya cuma satu. Itu juga. Gimana jawabannya? Kok bisa satu jawaban untuk semua problem kehidupan? Beliau setelah itu membaca ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Cukup sudah firman Allah Subhanahu wa taala menjawab semua problem kalian. Yang berfirman bukanlah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang berfirman bukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang berfirman bukan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas sama'is sabi'ah, dari atas langit yang ketujuh yang berfirman, Allah berikan anak, Allah berikan harta, Allah berikan kekuatan. Kenapa kalian tak mau istighfar? Al-Hasan Al-Basri sudah mendapatkan rasa manisnya halawatul istighfar. Manisnya istighfar. Setiap masalah beliau jawab dengan istighfar. Bas, selesai. Subhanallah. Jadi tinggi sekali. Ada satu kisah lagi. Ini di zaman beberapa tahun belakangan ini. Ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya. Umur wanita ini sekitar 30 tahun. Punya anak cukup banyak. Dia tidak ditinggalkan apa-apa oleh suaminya. Yang ditinggalkan adalah harta peninggalan ayahandanya yang dulu diolah oleh suaminya. Tinggal sedikit dari harta yang dimilikinya. Dia bingung. Punya anak banyak. Sedang kuliah, sedang sekolah. Sedangkan peninggalannya sudah tidak. Sulit sekali. Akhirnya suatu malam dia mendengarkan ida'ah radio. Ya, radio Al-Quranul Karim. Di Timur Tengah. Dia dengar Syekh sedang bicara tentang istighfar. Keutamaan istighfar. Ayat ini yang dibacakan.
ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum. Sejak itu dia beristighfar. Beberapa minggu kemudian dia memiliki ide, Allah kasih ilham untuk mentakhtid, merencanakan sebuah usaha yang ternyata maju pesat dalam waktu singkat. Istighfar. Sehingga anaknya bisa melanjutkan sekolah, hafal Al-Quran 30 juz. Anaknya yang paling tua kuliah di syariah, akhirnya lulus menjadi ahli syariah. Istighfar. Itu bukan omong kosong, itu cerita dari sang wanita itu sendiri. Istighfar. Suatu hari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah berkunjung ke sebuah kota, kalau nggak salah Irak. Beliau hendak bermalam di sebuah masjid. Di sebuah masjid. Ternyata masjid itu ada penjaganya yang tidak membolehkan orang untuk tidur di dalam masjid. Tidak berizinkan. Jadi waktu Syekh Imam Ahmad masuk ke masjid hendak tidur, ditanya, mau ngapain tuan? Saya hendak tidur, saya musafir, tidak punya tempat bermalam. Boleh saya bermalam di masjid ini? Dia bilang tidak bisa. Masjid ini tidak bisa untuk bermalam. Kalau begitu izinkan saya tidur di teras. Enggak bisa juga. Waduh, repot juga nih gitu ya. Di dalam enggak boleh, di teras juga enggak boleh. Kita enggak tahu kondisi Irak waktu itu bagaimana. Kondisi sekarang aja kita enggak tahu kan. Jadi enggak bisa juga menyalahkan sang haris karena memang begitu peraturan masjidnya, gitu ya. Imam Ahmad akhirnya kalau begitu saya mau tidur di jalan aja. Tidur di jalan keluar dari area masjid gitu ya. Tidur di jalan. Sebelum beliau mau tidur, baru mau menggelar, tiba-tiba ada seorang kakek sepuh datang menemui beliau. Lagi lewat, negur beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut saya saja. Saya punya ruangan di rumah yang kosong. Anda bisa tempat di situ. Wah, gembira sekali Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah. Ya Allah, berangkat. Akhirnya sampailah dia di tempat Al-Khubbaz, seorang pembuat roti. Ya, jadi dia punya usaha roti. Setiap dia waktu bermalam, terus dia masih tetap bekerja. Habis sholat isya bekerja sang bapak ini. Setiap dia bekerja selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Enggak berhenti. Imam Ahmad agak bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat dia selalu beristighfar? Padahal dia lagi kerja. Enggak sedikit pun berhenti lisannya istighfar. Dia bilang, apa yang kau lakukan waktu kau bekerja? Saya memang dari dulu selalu beristighfar. Apa karena engkau telah mendapatkan hasilnya yang sudah engkau dapatkan? Iya. Allah selalu memberikan permintaanku dari dulu sampai sekarang. Setiap aku istighfar, pasti Allah kasih. Kecuali satu. Apa? Masih ada satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Aku sudah lama ingin berjumpa dengan orang yang aku kagumi, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Dia nggak tahu itu Ahmad bin Hanbal. Aku udah lama ingin bertemu. Dia bilang, subhanallah, biistighfarik, dengan istighfarmu engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Temu langsung. Itu waktu dia dicegah, waktu dia oleh Haris, gak pernah menduga bahwa itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala catat sebagai permintaan dari sang hamba yang beristighfar. Beristighfar, subhanallah. Inilah yang mungkin kita harus berpikir, mungkinkah atau pastikah bahwa setiap rezeki yang kita berikan mungkin saja ada istighfar dari bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita, bahkan mungkin dari lisan kita sendiri. Bukan karena anugerah dari orang yang kasihan sama kita, bukan. Istighfar. Ya, mungkin saja ibu kita di rumah saking bahagianya melihat antum atau kita semua berada di dalam jalan keislaman.
Dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Allah berikan rizki kepada kalian. Ya. Ini poin yang sangat berharga buat kita sekalian. Ini yang keempat ya. Sekarang kita ingin bahas yang kelima. Faidah dari istighfar adalah wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian surga dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Masuk surga hanya dengan istighfar. Pengamannya dua. Ikuti sunnah dengan sungguh-sungguh, mujahadah, dengan komitmen yang sangat kuat, istiqamah. Setelah itu istighfar, perbanyak istighfar. Dia akan menghapus segala kelalaian kita dan kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Lalu yang ke-6 adalah di dalam surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52, Allah Subhanahu wa taala yang saya tadi sudah bacakan berfirman, "Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Allah tambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah kita miliki. Kita punya kekuatan untuk berada di jalan dakwah. Kita mempunyai kekuatan untuk berada di jalan sunnah. Kita mempunyai kekuatan untuk beribadah di waktu malam. Kita mempunyai kekuatan untuk membaca Al-Quran. Kita mempunyai kekuatan untuk berzikir. Ingat, Allah tambah kalau kalian banyak beristighfar. Tambah kuat dalam dakwah, tambah kuat dalam beribadah, tambah kuat membaca Al-Quran, tambah kuat. Bukan tambah melemah. Kalau ada kelemahan yang terus kita biarkan, pertanda kita melalaikan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya kita lari dari jalan ini. Dari jalan ibadah. Dari jalan membaca Al-Quran. Dari jalan berzikir. Bosan. Sumpek bahasa Jakarta. Tahu sumpek? Penat. Capek mikirin. Loh, ada apa dengan kecapean kita? Tambahin istighfar. Astaghfirullah. Allah akan tambah kekuatannya. Tambah banyak beban yang akan diuji buat kita. Kalau kita istighfar, Allah tambah kekuatan kita menghadapinya. Allah tambah kekuatan buat kita sekalian. Lalu wa yumatti'kum mata'an hasana, surah Hud ayat 3. Kalau tadi 52, sekarang yang ayat yang ketiga nih. Yumatti'kum mata'an hasana. Allah berikan dia kehidupan yang nyaman, indah, bahagia waktu di dunia. Tetap bahagia. Ya. Apapun yang terjadi, dia tetap bahagia. Penuh dengan senyum bahagia di dalam jiwanya. Ya. Ini nggak bisa dibeli dengan harta. Ini nggak bisa dibeli dengan harta prestise. Nggak bisa. Terlalu banyak orang yang lebih bahagia berada di jalan-jalan raya sambil mengutin puntung rokok. Maaf, puntung rokoknya bukan rokoknya masalahnya. Ya. Dia kerjaannya cuma ngambil sampah-sampah di jalan. Berapa banyak yang antum bisa lihat wajahnya, keluarganya, dirinya penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan dalam jiwanya. Apa itu karena harta? Bukan. Apa karena prestise? Enggak pernah. Siapa yang mau menganggap orang pemungut puntung atau pengangkut sampah? Enggak ada. Tapi dia bahagia. Bukankah kita masih ingat banyak orang yang ngumpulin uang 50 ribu pergi haji dia? Bahagia sekali ngumpulin uang 50 ribu hanya untuk mengejar pergi haji. Dia jauh lebih bahagia daripada kita yang tak sanggup 50 ribu sedikit pun untuk menabung di tabungan kita. Betul ya? Ada apa? Mudah-mudahan istighfar perbanyak. Ya, ini yang untuk itu pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mulia beristighfar. Coba kita lihat para nabi. Nabi Adam alaihissalam, antum semua atau kita semua sudah baca tentang bagaimana Allah berikan wahyu untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan pada dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan ini, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli. Kalau engkau tidak ampuni aku ya Rabbi, rugi aku. Nabi Nuh alaihissalam.
Padahal dakwah sudah 950 tahun. Tanpa lelah. Siang, malam. Ingetin umatnya, ngajak umatnya, nyeru umatnya, bawa umatnya, tuntun umatnya. 950 tahun tak menyerah. Tapi tetap wa illa taghfirli. Kalau engkau tidak ampuni aku minal khasir. Rugi aku. Rugi. Enggak ada sedikit pun rasa bangga pada dirinya, takjub pada dirinya, ujub, saya mampu, saya lebih, enggak ada. Wa illa taghfirli, kalau Allah tidak ampuni aku minal khasir. Rugi. Bagaimana dengan kita? Enggak ada sedikit pun, secuil pun dalam beribadah kepada Allah, mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah, tak ada secuil pun dengan para al-anbiya itu. Tapi enggan diri kita untuk mengakui ana abduka ya Rabb, hambamu. Kalau mau engkau siksa itu hambamu. Kalau ampuni itu rahmat dan fadilahmu. Nggak bisa. Kecil sekali kita. Rendah sekali. Tapi nggak pernah mau untuk diangkat derajat kita. Cuma ringan. Allah berikan Rahman dan Rahimnya. Rahmat. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Selesai. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, akui ketidakseriusan kita, akui kelemahan yang sangat besar dari kita. Ana abduk, aku hambamu ya Rabb. Kalau engkau mau kehendaki ampunilah aku. Aku berharap ampuni sebesar-besarnya hambamu yang sangat lemah, sangat dhaif, fuqara, fakir. Nabi Musa alaihissalam yang sangat perkasa. Di antara para nabi banyak diceritakan Nabi Musa termasuk yang mempunyai fisik perkasa. Sekali pukul orang terjengkang. Tapi dia tidak merasa itu sebuah, padahal itu membela sesama. Tetapi beliau menganggap ini salah. Ini kelemahan saya sebagai manusia. Sampai beliau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ampuni aku. Kemanusiaan manapun akan terseret, terbawa sebagai suatu ungkapan dari ketidaksukaan. Orang menzalimi orang lain, betul ya? Dia langsung pukul, hajar tanpa ada apapun, pokoknya refleks. Faghfara lahu. Dia akui kesalahannya. Inni zalamtu nafsi. Itu pengakuan para anbiya, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk itu kita sekalian pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dia mempunyai ciri banyak beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Banyak beristighfar di waktu sahur, sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh. Dia beristighfar, bangun dia sendiri. Antara dia dengan Allah, tak ada yang tahu. Tidak perlulah orang tahu saya banyak dosa dan kelemahan. Dia dengan sang penciptanya, dia dengan Tuhannya, dia ungkapkan semuanya di hadapan sang penciptanya. Ya, dia serahkan semuanya. Gak mau dia percaya pada dirinya sendiri, tidak akan ujub pada dirinya sendiri. Dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah SAW pun inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 100 marrah. 100 kali. 100 kali. Doa pagi dan petang ada istighfarnya. Doa di waktu salat ada istighfarnya. Doa perjalanan masuk masjid ada istighfarnya. Doa setelah salat ada istighfarnya. Semua dimulai dengan istighfar. Ya. Banyak istighfar. Bahkan di satu majelis, satu kali pertemuan, satu kali tempat bersama-sama ngobrol dengan para sahabatnya, beliau terhitung 100 kali beristighfar. Astaghfirullah, Rabbi Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli wa tub alayya, Rabbi ighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya. Begitu juga
banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, karena ringan sekali. Istighfar, banyak istighfar. Kalau kita semua mempunyai kesempatan ba'da shalah sekedar istighfar 3 kali, istighfar. Ini bukan berarti tercegah lebih dari 3 kali. Boleh. Perbanyak. Ya. Nggak ada sesuatu yang mengganggu sama sekali. Istighfar, astagfirullah. Walaupun harus serius, dan sebab istighfar akan menambah kekuatan juga pada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.